Budaya merupakan hasil cipta karsa manusia yang berguna dalam kehidupannya sehari-hari. Alam Minangkabau merupakan sebuah orang Minang terhadap tanah leluhurnya. Jadi, budaya alam Minangkabau berarti hasil cipta karsa orang Minangkabau di tanah leluhurnya yang berguna dalam kehidupannya. Adapun makanan khas suku Minangkabau, salah satunya yaitu rendang. Rendang merupakan makanan khas suku Minangkabau yang paling terkenal. Makanan ini bahkan dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Rendang merupakan daging yang diolah menggunakan rempah dan santan, lalu dimasak dalam waktu yang lama. Rendang juga dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kalawati Karo. Saya berumur 34 tahun dan pekerjaan saya saat ini sebagai pedagang rumah makan Padang. Nah, saat ini saya akan menjelaskan apa itu rendang. Nah, rendang itu adalah makanan yang berasal dari olahan daging yang biasanya dulu diolah itu adalah daging kerbau. Yang cara memasaknya dipadukan dengan bumbu-bumbu yang beragam seperti kelapa, cengkeh, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian juga ada santan. Nah, dan masih banyak lagi bumbu-bumbu yang lainnya. Dan itu nanti akan menghasilkan cita rasa makanan yang gurih, juga ada rasa manis, ada rasa pedas. Tapi teksturnya itu biasanya memiliki tekstur yang sedikit lembut dan juga agak lumer di mulut. Nah, kemudian asal rendang. Nah, Malaysia dan Indonesia sering menyajikan rendang itu sebagai hidangan nasional mereka. Nah, faktanya rendang itu sendiri berasal dari daerah orang Minangkabau di Sumatera Barat. Nah, tradisi Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana perempuan adalah pemilik garis keturunan keluarga, di mana warisan tanah leluhur itu diwariskan kepada anak perempuan. Di samping itu, untuk menambah pengalaman hidup, orang Minangkabau biasanya pergi merantau atau bermigrasi ke daerah-daerah lain untuk menambah pengalaman, juga memperbaiki keuangan mereka, sehingga di berbagai lokasi rendang sudah banyak ditemui. Kemudian resep rendang, asal mula resep rendang itu tidak begitu jelas. Namun India memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam kesamaan cita rasa. Rendang dan India itu memiliki kemiripan, di mana masyarakat India itu memiliki yang namanya makanan kari. Nah, kari itu memiliki rasa yang sedikit mirip dengan rendang. Nah,
Asal mulanya dulu ketika orang India datang ke daerah Indonesia, khususnya daerah Minangkabau, untuk mencari rempah-rempah. Kemudian dari sanalah akhirnya dari rempah-rempah itu orang India memiliki makanan kari, sehingga Indonesia, orang Minangkabau sendiri juga akhirnya memiliki kemiripan yang sama dengan rasa kari tersebut. Nah, rendang bagi masyarakat Minangkabau itu merupakan hidangan terhormat dan sebagai manifestasi dari filosofi kesabaran, kebijaksanaan, dan juga ketekunan masyarakat Minangkabau. Ya, tekun di sini maksudnya mungkin orang Minangkabau itu memiliki keterampilan yang khusus dan juga sabar dalam mengolah makanan rendang itu. Karena rendang itu dibuat dalam waktu yang tidak singkat, tapi dalam waktu yang beberapa jam untuk menyajikan dan memperoleh rasa yang nikmat saat memakannya. Kemudian rendang itu juga berarti kesejahteraan bagi orang Minangkabau, juga kekayaan dan kreativitas. Rendang itu makanan adat. Biasanya bagi masyarakat Minangkabau, rendang itu dihidangkan pada acara-acara pernikahan dan juga pengangkatan pemimpin lokal di daerah Minangkabau sendiri. Nah, daging yang diolah adalah daging kerbau yang merupakan hewan penting dalam masyarakat Minangkabau. Daging kerbau itu kan biasanya keras, alot, jadi butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan daging yang empuk untuk dinikmati, sehingga rendang itu memang dimasak dalam waktu 3-7 jam. Namun kini daging sapi dan ayam juga sudah banyak diolah untuk menjadi rendang. Kemudian saat ini sudah banyak ditemui berbagai wilayah yang menyajikan rendang, sehingga banyak suku-suku lain di Indonesia juga yang sudah bisa membuat dan menyajikan rendang dalam acara-acara tertentu. Nah, contohnya di seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah Indonesia bagian Sumatera, tapi juga ada di wilayah Kalimantan, Pulau Jawa juga sangat banyak, di Bali, dan juga daerah yang lain di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa melihat begitu banyaknya eksistensi dari rendang ini. Itu karena kebiasaan orang Minangkabau yang memang dari dulu itu suka sekali merantau. Ya, orang Minangkabau itu sangat suka merantau, dan itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu, sehingga di Indonesia ini sudah banyak tersebar orang Minangkabau, dan sekarang kita sudah bisa menemui rendang di mana-mana. Di Indonesia sudah banyak sekali kita temui rumah makan Padang, atau bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga kita bisa menemui rendang di luar negeri sekalipun, seperti wilayah Malaysia, daerah Eropa, Amerika, itu sudah ada rumah makan Padang yang menyajikan rendang, sehingga orang-orang Indonesia yang merantau di luar negeri sana pun tetap bisa menikmati rendang. Nah, itulah kisah tentang makan rendang, bagaimana sejarahnya dan kenapa tersebar di Indonesia. Yaitu tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan orang Minangkabau yang suka merantau. Ya, kurang lebih ini yang bisa saya jelaskan. Saya sendiri juga sudah merantau. Orang tua saya dulunya memang orang Minangkabau yang merantau ke daerah Medan. Kemudian saya lahir di Medan, dan kami membuka usaha keluarga rumah makan Padang di daerah Medan. Ya, Brastagi ya, khususnya Brastagi. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga rendang bisa tetap kita jaga keeksistensiannya di Indonesia sebagai masakan khas Indonesia, dan tidak akan pernah terlupakan bahwa rendang itu memang berasal dari daerah Minangkabau. Ya,
semoga ini bisa kita lestarikan sampai kapanpun dan tidak hilang dari Indonesia. Terima kasih. Om Swastiastu.